Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Ternyata si RG memang sengaja disuruh koar-koar bikin heboh oleh PS. Karena PS kecewa terhadap Pak D yang tidak hadir di Harlah PBB. Kalau betul Jokowi tulus ketika mengatakan umpatan Rocky Gerung hanya masalah kecil saja, itu seperti kata Pak Jokowi, dan dia akan tetap fokus kerja, maka Jokowi langsung dinilai sebagian masyarakat sebagai seorang negarawan. Pertanyaannya, apa iya tiba-tiba Jokowi jadi negarawan sungguhan? Baik para sahabat sekalian, ketika Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi, banyak kalangan bereaksi, dan juga para elit politik pun bereaksi. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap pernyataan tersebut. Namun, para netizen sekaligus rakyat Indonesia saat ini bertanya-tanya, di mana keberadaan Prabowo Subianto yang adalah seorang Menteri Pertahanan. Seperti yang kita ketahui, di beberapa kesempatan Jokowi selalu bersama Prabowo. Dan juga di beberapa kesempatan pula Prabowo sering mengeluh-elukan Jokowi. Namun hingga detik ini tidak ada satu statement pun yang keluar dari mulut Prabowo Subianto terkait Rocky Gerung yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Kira-kira di mana keberadaan Prabowo Subianto saat ini? Mari kita nonton beberapa video yang coba saya reaksi, setidaknya bisa menjadi referensi bagi kita, untuk kita bisa mengetahui sejauh mana perjuangan seorang Menteri Pertahanan bagi martabat simbol negara Indonesia saat ini, yakni Presiden Jokowi. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi. Baik sahabat sekalian, barusan saja kita menyaksikan sebuah video pernyataan seorang Fadlizon yang kita ketahui bersama bahwa Fadlizon adalah orang Gerindra. Di dalam video tersebut yang menyampaikan seperti ini. Jika ada orang yang meminta maaf, itu artinya orang tersebut telah mengakui perbuatannya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Yang pada akhirnya harus dilalui dengan proses hukum. Nah, kalau tidak salah video ini itu terjadi pada beberapa tahun lalu ketika situasi Indonesia cukup gaduh waktu itu ketika pernyataan seorang Ahok yang dikatakan menista agama Islam. Dan pada saat itu, Ahok telah meminta maaf. Tetapi menurut Fadlizon, meminta maaf itu bukti orang itu telah melakukan kesalahan. Jadi harus diproses hukum. Nah, apakah persoalan yang sama yang dialami oleh Rocky Gerung saat ini? Ketika ia melakukan penghinaan, dan ada beberapa video dia ucapkan atau mengungkapkan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Indonesia ini. Apakah dengan demikian dan selesai? Ataukah kata kalimat yang keluar dari mulut Fadlizon saat itu bahwa meminta maaf adalah bukti orang tersebut mengakui kesalahannya dan endingnya harus diproses hukum? Apakah pernyataan yang sama ini masih berlaku juga untuk Rocky Gerung? Nah, ini publik menanti sampai sejauh mana ya Gerindra dan juga Prabowo melihat situasi yang terjadi saat ini. Karena setahu kita ya Prabowo selama ini sering bersama dengan Presiden Jokowi kemana-mana. Dan bahkan memasang fotonya bersama Presiden Jokowi di berbagai kota. Ya, sebagai bentuk promosi diri, tetapi juga tempel dengan Presiden Jokowi. Tetapi ketika Jokowi dihina seperti ini, Prabowo sampai detik ini tidak mengeluarkan satu statement pun. Akhirnya minta maaf juga, tapi kan nggak cukup.
Ya, minta proses maaf. hukum. Harus ada proses hukum lebih lanjut. Sepakat. Karena apa? Ini menyakitkan bagi masyarakat Indonesia yang mencintai Jokowi. 80% orang tuh mencintai Jokowi. Jadi bukannya sedikit. Gara-gara ucapan si Rocky ini orang marah semua. Iya. Lihat Ini aja. gaduh jadi. Orang Dayak juga marah nunggu Rocky ini. Kalau berani Rocky, datang aja ke tanah Dayak ya. Sudah disiapin di sana. Orang Dayak itu mengibaratkan si Rocky seekor babi mau dipotong, enggak. Wah, parah. Baik, itulah satu buah video ini reaksi dari seorang netizen. Ya, pernyataan netizen ini saya sangat sepakat ya. Tidak hanya habis diminta maaf, tetapi harus proses hukum. Merujuk pada pernyataan Fadlizon yang video sebelumnya kita saksikan tadi. Sangat sepakat itu. Salam NKRI. Rocky Gerung saat ini lagi panik nih ya, karena dia sedang panik berusaha lah. mengklarifikasi sana-sini atas pernyataan dia yang sudah menyakiti rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Begini Rocky Gerung, ingat satu hal ya. Mengkritisi itu sangat-sangat boleh, itu hak prerogatif Iya, itu seluruh warga sangat negara boleh. Indonesia. Tetapi dalam mengkritisi tetap ada norma dan adab yang harus dijaga. Indonesia Sepakat. adalah budaya timur dan negara yang beradab. Tetapi apa yang Anda lakukan justru menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki adab. Anda tidak memiliki moral. Pernyataan Anda bukan mengkritisi, tapi itu jelas-jelas suatu penghinaan. Itu Memang jelas-jelas benar. menyakiti rakyat Indonesia. Dan saya bersama teman-teman yang mencintai Jokowi di sini menuntut kepada pihak kepolisian Republik Indonesia agar segera menindak tegas Rocky Gerung. Jangan sampai akhirnya rakyat yang mengambil sikap. Permintaan maaf dari Rocky Gerung bisa diterima, tetapi proses hukum tetap harus berjalan. dilanjutkan. Karena Rocky Gerung bukan hanya melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi, ya. Dalam pernyataannya dia itu ada ujaran kebencian, provokasi, membuat gaduh, ya. dan fitnah. Jadi udah nggak ada toleransi lagi untuk seorang Rocky Gerung yang selama ini mengkritisi tapi nggak jelas kritikannya. Kritikan Anda nggak ada yang membangun Rocky Gerung. Kritikan Anda itu semua provokasi isinya. Anda katanya orang cerdas. Inilah akibat kecerdasan Anda, akhirnya Anda terjatuh oleh ulah Anda sendiri. Ingat, di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Makanya Rocky Gerung, manusia itu kenapa dikasih otak? Kenapa otak ditaruhnya di kepala? Biar berpikir dulu baru bertindak. Akhirnya seperti ini. Anda manusia yang sangat cerdas, tetapi sayang Anda tidak waras. Makanya Anda bertindak dulu baru berpikir. Dan sekarang Anda nyesel. Hah? Anda berusaha minta maaf sana sini, nggak ada tidak gunanya. nyesel itu si Rocky. Ya. Terlanjur sudah menyakiti rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Sekali lagi, saya mendukung dan mempercayai Kepolisian Republik Indonesia agar segera menyelesaikan, menangkap Rocky Gerung. Jangan sampai ini menjadi sesuatu kegaduhan yang terus-menerus. Saya percaya Terjadi. kepada pihak kepolisian, tangkap Rocky Gerung. Baik sahabat sekalian, memang benar apa yang disampaikan oleh salah satu netizen atau konten kreator ini, Novi Bule, di mana pernyataannya ini sangat masuk akal. Memang kalau untuk pasal penghinaan itu, pasti Rocky Gerung akan berkelit, ngeles. Karena memang yang dia katakan di mana-mana bahwa ia menghina presiden sebagai jabatan fungsionalnya, bukan presiden dalam hal ini adalah Jokowi secara pribadi, tetapi Jokowi sebagai kepala negara. Dan ia pun mengatakan bahwa jika sebagai kepala keluarga, Jokowi sangat baik. Anaknya sukses semua, tetapi ketika sebagai kepala negara sangat buruk sekali. Itu menurut Rocky Gerung. Tetapi dari Novi Bule tadi, videonya tadi yang menyampaikan apa? Bahwa yang mereka akan laporkan bukan lagi soal pasal penghinaan yang dilanggar. Kalau pasal penghinaan ya seperti disampaikan Rocky, oke lah. Tetapi
Rocky akan dituntut dengan pasal apa? Ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan lain sebagainya. Dan apakah pasal-pasal ini Rocky masih bisa ngeles? Kita nantikan di episode berikutnya. Jadi sampai hari ini heboh nasional masih melanda masyarakat Indonesia gara-gara Rocky Gerung mengkritik Presiden Jokowi. Di depan Iya, para memang tokoh benar. buruh di Bekasi, beberapa waktu lalu Rocky Gerung mengumpat, mencerca, dan melancarkan Bukan kata-kata hanya yang itu, tajam menghina, ditujukan ke mencaci Presiden maki. Jokowi. Karena hanya memikirkan nasibnya sendiri dan lupa pada nasib bangsanya yang mestinya juga harus menjadi fokus perhatian dan kegiatan Yang Jokowi, selama ini memang tidak maka diperhatikan. kemudian oleh Rocky Gerung, Presiden Jokowi dianggap berperilaku seperti BAJ, TOL, dan pengecut. Kebanyakan mereka yang marah pada umpatan Rocky itu hanya menyebutkan dua hal, yaitu BAJ dan TOL. Padahal Rocky juga menyebut pengecut. Nah, saudara-saudaraku, bila betul kata seorang pemuja Jokowi, pada 10 Agustus nanti, dia akan mengerahkan 10.000 massa untuk menekan Pak Polri supaya ambil tindakan hukum dan segera memenjarakan Rocky. Maka jelas sekali pasti ada sponsor yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk aksi massa bayaran itu. Itu sudah biasa itu, Pak. Kalau betul Jokowi tulus ketika mengatakan umpatan Rocky Gerung hanya masalah kecil saja, itu seperti kata Pak Jokowi, dan dia akan tetap fokus kerja, maka Jokowi langsung dinilai sebagian masyarakat sebagai seorang negarawan. Dari video yang Mbak Amin Rais sampaikan ini, ya sepertinya sangat tidak masuk akal, seolah-olah Pak Amin Rais ini adalah orang baru di dunia politik. Ya, mulai ada keraguan, jangan sampai 10 Agustus nanti akan ada ya unjuk rasa atau demonstrasi yang mengimbangi gerakan buruh nanti 10 Agustus, di mana sudah ada orang pemuja Jokowi yang berniat untuk mengerahkan massa kurang lebih 10.000 massa untuk turun ke jalan dan meminta Kapolri untuk mengambil tindak tegas hukum dalam proses si Rocky Gerung ini. Dan dari ini yang menyampaikan pasti ada bohirnya mengeluarkan uang miliaran rupiah. Ya, sepertinya Pak Amin Rais ini hal baru. Hal-hal seperti ini sudah biasa. Mana ada massa yang turun ke jalan tidak ada nasi bungkusnya, tidak ada transportasinya. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi ketika ada massa yang secara sukarela turun untuk melakukan itu, kenapa dipermasalahkan? Kan ini kan sama halnya juga beberapa tahun lalu ketika kasus Ahok terjadi. Ribuan, bahkan ratusan, bahkan jutaan manusia yang turun ke jalan. Dan itu ada orangnya. Pasti yang membiayai makan, transport, dan lain sebagainya. Jadi Mbak Amin tidak usah gubris lah ini. Ya, karena ini sudah hal biasa. Pertanyaannya, apa iya tiba-tiba Jokowi jadi negarawan sungguhan? Nah, repotnya nanti kalau yang ikut dalam demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja, apakah tokoh pemrakarsa demo itu tidak malu dan makin melambungkan nama Rocky Gerung jauh ke atas? Terus terang, sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya mengharap ada tokoh Muhammadiyah, terutama yang aktif sekarang ini, yang berpendapat berkaitan dengan kasus Rocky yang sudah jadi heboh nasional itu. Mengingat semboyan Muhammadiyah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah, Mas Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2 periode, juga mantan Ketua MUI, membuat keterangan tertulis yang dikirim ke Republika berjudul Dukungan Kami buat Rocky Gerung. Saudaraku, di dalam keterangan tertulisnya itu, Pak Din juga menasihati Pak Kepala KSW, Jenderal Muldoko, supaya tidak usah pasang badan, bahkan mempertaruhkan nyawa segala. Yang penting, kata Pak Din, pasang otak, bukan pasang badan, lebih bijak dan tidak perlu pamer kekuasaan.
Kini sebagian besar rakyat kita, saya yakin sudah tidak bisa ditakut-takuti lagi. Barangkali rakyat kita memang sudah melewati threshold of fear, melewati ambang batas ketakutan. Nah, karena itu saya yakin suara Pak Din Samsudin itu mewakili juga tokoh-tokoh KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang di dalamnya ada Pak Gatot Nurmantio, ada Rizal Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, almarhum Lius Sungkarisma, Said Didu, Adi Masardi, Husnul Mar'iyah, Marwan Batubara, Nurhayati Assegaf, MS Kaban, Syahganda Nainggolan, Abdullah Himahua, Ahmad Yani, dan masih banyak lagi. Kalau dari nama-nama yang disampaikan oleh Mbak Amin Rais tadi dalam kelompok kami, itu memang sudah tidak kaget lagi. Ada Rocky Gerung, ada Gatot Nurmantio, ada Said Didu dan lain sebagainya. Itu sudah satu kelompok yang memang selama ini sudah publik juga sudah tahu itu. Sehingga kalau hanya untuk ya mengancam balik terhadap upaya yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi itu sangat mustahil. Mau silakan dengan PP Muhammadiyah ataupun dengan kelompok koalisi dari kelompok kami tadi, tidak jadi masalah. Sejauh kalau orang tersebut melakukan kesalahan harus diproses hukum. Karena setahu kita negara Indonesia ini negara hukum dan semua orang punya kedudukan hukum yang sama di depan hukum ya. Tidak ada satu yang lebih hebat. Nah, pada penguasa rezim Jokowi perlu saya ingatkan, hati-hati menangani kasus Rocky. Karena Rocky Gerung ini seorang filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional. Sementara di mata dunia, reputasi rezim Jokowi tidak terlalu baik. Soal penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, rezim yang akan segera berakhir kekuasaannya pada Oktober 2024 nanti punya catatan hitam dalam pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Juga dalam menangani kasus extrajudicial killing yang menimpa 6 laskar FPI yang penyelesaiannya sangat zalim sampai kapanpun akan menghantui kehidupan Jokowi. Namun saya lega dan senang Pak Din Samsudin sudah mengambil sikap yang jelas dalam kasus Rocky Gerung ini. Ya, kalau memang dikaitkan bahwa seorang Rocky Gerung itu adalah filsuf ternama, filsuf pragmatis yang diakui di dunia, ya yang diakui apa? Ya mungkin yang mengakui itu orang-orang yang tidak menyukai Presiden Jokowi. Lalu dikatakan Presiden Jokowi punya kinerja tidak cukup bagus di dunia. Dan itu juga hanya mungkin negara-negara yang memang tidak diuntungkan ketika Jokowi memimpin Indonesia ini. Sehingga ketika Amin Rais mengatakan bahwa ya Jokowi mungkin secara kinerjanya kurang terlalu baik di mata internasional, itu sangat keliru. Mungkin hanya untuk negara-negara tertentu yang memang tidak mengambil keuntungan dalam posisi ini. Lalu dalam hal ini juga Amin Rais sedikit memberikan ya pernyataan yang paling tidak mau menghantui upaya-upaya hukum untuk yang dilakukan oleh relawan Jokowi untuk melaporkan Rocky Gerung dan diproses hukum sepertinya. Jadi ini dari pernyataan Amin Rais ini kita sudah melihat bahwa setidaknya ada kepanikan dalam kelompok mereka, sehingga dengan pernyataan ini untuk menyiutkan nyali para relawan Jokowi untuk melakukan proses hukum. Nah, ini juga salah satu trik sebenarnya, tapi itu sudah biasa. Dan saya sangat yakin bahwa relawan Jokowi akan mati-matian untuk meminta keadilan itu. Karena sama halnya juga kasus yang sama, kegaduhan yang terjadi ini, ketika kasus Ahok juga pernah terjadi, sehingga ini bukan hal baru. Sehingga yang barang siapa atas pernyataannya telah membuat kegaduhan di Indonesia ini, tentunya harus melalui proses hukum. Bela Rocky Gerung, Din Samsudin ingatkan Muldoko tak usah pamer kuasa. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin membela pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang terjerat kasus hukum. Pembelaan ini disampaikan oleh Din Samsudin usai KSP Muldoko berencana melaporkan Rocky ke polisi. Din Samsudin mengatakan Rocky Gerung merupakan warga negara dan juga cendekiawan yang tentu punya hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah, termasuk presiden. Oleh karena itu,
Muldoko, dan juga para pejabat pemerintah lainnya. Tidak usah pamer kuasa menghadapi kritik Rocky Gerung. By the way guys, terkait permintaan maaf Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi, inilah respon Muldoko. KSP Muldoko merespon permintaan maaf Rocky Gerung. KSP Muldoko mengatakan, manusia diajarkan untuk berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Bukan melakukan sesuatu baru meminta maaf. Aduh, by the way mohon maaf nih ya Bapak KSP Muldoko yang katanya seorang KSP digaji pakai uang rakyat, yang sekarang menggebu-gebu membela Presiden Jokowi, lalu merespon permintaan maaf Rocky Gerung dengan mengatakan manusia diajarkan untuk berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Bukan melakukan sesuatu baru meminta maaf. Saya jadi pengen senyum-senyum gitu baca pernyataannya Pak Muldoko. By the way Pak Muldoko ini yang digaji pakai uang rakyat, tapi kerjaannya begal partai orang, begal partai Demokrat. Apakah Pak Muldoko ketika membegal partai orang lain, yaitu partai Demokrat, Bapak mikir dulu nggak sebelum melakukan pembegalan? Harus ya Pak Muldoko mikir dulu sebelum melakukan pembegalan partai milik orang lain. By the way emang ya Pak ya, semut di seberang lautan itu lebih nampak besar gitu loh. Ketimbang gajah di pelupuk mata tuh nggak kelihatan ya Pak ya. Sekali lagi kalau Prabowo Subianto menjadi presiden, kita akan menyaksikan bagaimana Rocky Gerung mengkritik dengan kata-kata presiden dungu seperti pada zaman pemerintahan Jokowi. Kita akan menyaksikannya. Salam logika. Guys, ternyata si RG memang sengaja disuruh koar-koar bikin heboh oleh PS. Karena siapa ya? PS kecewa terhadap Pak D yang tidak hadir di Harlah PBB. Padahal PS berharap banget agar Pak D bisa datang ke Harlah PBB. Sampai-sampai jadwal Harlahnya PBB sempat diundur beberapa kali untuk menyesuaikan dengan jadwalnya Pak D. Di hari H-nya Pak D diundang, nggak datang. Rencananya kalau Pak D datang, PS ini akan mendeklarasikan dirinya sebagai capres dan didukung oleh PBB. Sehingga Pak D saat itu maunya dijebak seolah-olah Pak D ikut menunjuk PS sebagai pengganti dia dan Pak D mendukung PS untuk jadi capres 2024. Cian deh lu. Makanya itulah sebabnya RG disuruh menggerung-gerung. Ternyata sehari sebelum Rocky meledak-ledak dan memaki-maki Presiden Jokowi, itu ada acara Harlah PBB. Ternyata ini puncaknya, ini pemicunya gitu. Karena di Harlah PBB ini itu ada ketua-ketua umum partai koalisi. Ada PKB, Caimin, ada Gelora, dan PKS. Kalau seandainya Pak Jokowi hadir, ini akan sempurna narasinya bahwa Pak Jokowi mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Karena sampai sekarang Pak Jokowi itu belum pernah hadir di deklarasi pencapresan Prabowo gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri itu udah ngerti dengan skenario atau rencana ini. Dan Pak Jokowi gak mau dijebak sama seperti anaknya dijebak oleh Prabowo. Makanya kemudian Pak Jokowi gak hadir di Harlah BBB kemarin. Gerindra dukung proses hukum terhadap Rocky Gerung. Khawatirnya ini benar tidak ini akan menimbulkan ketidaktertiban sosial dari masyarakat yang tersinggung, yang sakit hati terhadap penggunaan diksi oleh si Rocky Gerung ini. Ya, jadi proses hukum adalah salah satu cara yang paling baik dalam memanage dan mengantisipasi jangan sampai terjadi ketidaktertiban sosial, jangan sampai rusuh dan lain sebagainya. Kan banyak pendukungnya Pak Jokowi itu banyak sekali. Kalau kita lihat approval rate 82% tuh kurang lebih sebegitu pendukungnya Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Karena untuk kali ini ada beberapa video yang ditampilkan di mana setidaknya bisa menjawab pertanyaan netizen terkait di mana keberadaan Prabowo saat ini ketika Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi.
Dan dari beberapa video tadi kita coba saksikan dan kita mulai analisa, ternyata ini juga adalah salah satu hal yang menjadi pemicunya adalah karena Jokowi tidak menghadiri acara Harlah PBB. Dan di mana di acara Harlah PBB tersebut, Prabowo akan mendeklarasikan dirinya dan PBB mendukung atau mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada 2024 nanti. Dan dengan cara ini seperti yang dikatakan oleh beberapa netizen sebelumnya tadi, bahwa dengan dihadirinya Jokowi pada acara tersebut, secara tidak langsung Jokowi telah dijebak, sama seperti anaknya Gibran yang dijebak ketika kunjungan Menhan ke Solo, mampir di jamu makan malam, ternyata dijebak seolah-olah Gibran mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi capres. Dan hal yang sama Jokowi tidak mau. Dan sepertinya waktu itu sudah diupayakan sedemikian rupa untuk bisa Jokowi bisa hadir pada kesempatan itu. Tetapi ternyata Pak Jokowi lebih memilih pergi ke Cina untuk bertemu dengan para investor untuk membicarakan terkait pembangunan IKN. Nah, di sini puncak kekesalan Prabowo dan berujung pada apa? Berujung pada penghinaan Roky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Nah, di sini kita sudah mulai paham kenapa sampai sejauh ini Prabowo Subianto masih menutup mulut, belum memberikan statement apa-apa terkait penghinaan Roky Gerung terhadap Presiden Jokowi.